Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STS IPMM, CHRA selaku Rektor Universitas Sunaya Mukti, Ibu Dr. Wina Roswina SMM, CPN selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunaya Mukti, serta Bapak Dodi Tisna Amijaya SE selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunaya Mukti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tazkia dengan NPM 4122-421-110422 dari Prodi Manajemen S1 Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja magang dengan judul Optimalisasi Pelayanan Secara Digital dengan Hak Tanggungan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Baik, yang selanjutnya ada daftar pembahasan materi. Di sini terdapat 5 bab yang akan saya sampaikan, yang terdiri dari bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 berisi profil organisasi dan aktivitas magang, bab 3 yang berisi pembahasan, bab 4 berisi kesimpulan dan saran, dan yang terakhir bab 5 berisikan refleksi diri. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Untuk yang pertama, terdapat latar belakang. Pada era globalisasi saat ini banyak terjadi transformasi sistem dan teknologi secara digital, sehingga dapat menjadi lebih berkembang dan canggih yang dimana hal ini dapat membantu aktivitas masyarakat menjadi mudah dan praktis. Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan peningkatan dengan transformasi digital, yaitu menerapkan sistem pelayanan hak tanggungan elektronik yang dapat diakses melalui website aplikasi resmi ATR BPN. Tujuan diubahnya sistem pelayanan pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara elektronik ini adalah guna meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan untuk pelayanan publik. Dikutip dari Adi Negoro 2023, hak tanggungan elektronik mencoba memberikan solusi berbagai kendala dan hambatan yang terjadi saat proses bisnis dilakukan dengan konvensional atau manual. Hak tanggungan konvensional masih memerlukan tanda tangan kepala kantor pertanahan sebagai bentuk pengesahan secara fisik, sehingga seringkali waktu penerbitan lebih lama dari yang telah ditetapkan dalam standar operasional pelayanan. Hal itu karena tentu sebagai kepala kantor mempunyai banyak agenda dan terkadang harus berdinas meninggalkan kantor. Hak tanggungan elektronik menawarkan jawaban atas tantangan tersebut dengan sistem penerbitan yang memanfaatkan tanda tangan digital. Dengan cara ini, kepala kantor atau pejabat berwenang dapat mengakses dan memberikan persetujuan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, layanan hak tanggungan elektronik juga memiliki keunggulan lainnya, seperti proses pengurusan sertifikat yang cepat, praktis, ramah lingkungan, akuntabel, dan transparan, serta pada proses pendaftaran hak tanggungan elektronik tidak memerlukan interaksi secara tatap muka langsung. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Secara menyeluruh, saya dapat menyelesaikan aktivitas magang dalam kurun waktu periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan baik. Pada 1 bulan pertama, aktivitas magang ini saya ditempatkan di bagian arsip pupuk tanah, kemudian dipindahkan ke bagian hak tanggungan elektronik dikarenakan bagian tersebut membutuhkan pemagang. Sehingga selama kurang lebih 2 bulan melakukan aktivitas magang di bagian hak tanggungan elektronik. Terdapat perbedaan jenis pekerjaan pada bagian arsip dan hak tanggungan elektronik yang dimana saya memerlukan waktu untuk adaptasi sedikit lebih lama dengan pekerjaan pada bagian hak tanggungan elektronik. Hingga pada akhirnya saya dapat memahami pekerjaan tersebut dan menyelesaikannya dengan baik dan dibantu oleh supervisor lapangan. Selanjutnya, tujuan melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Selama melakukan aktivitas magang ini, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk dapat memperoleh banyak pengalaman, ilmu, serta hal-hal positif yang dapat menjadi bekal pembelajaran dan meningkatkan motivasi bagi saya. Dalam pelaksanaan aktivitas magang ini, saya menjadi terbiasa menggunakan Microsoft Excel dan website aplikasi ATR BPN, yang dimana dengan menggunakan aplikasi ATR BPN tersebut, saya mendapatkan pengetahuan baru terkait bagaimana proses administrasi hak tanggungan elektronik. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan yang berisi profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi. Yang pertama ada profil Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di kabupaten kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Kantor Pertanahan dibentuk berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020. Kantor Pertanahan Kota Bandung beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya di sini ada visi, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya yang pertama, penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tahun 2024, di mana Kepala Kantor Pertanahan Ibu Yuliana, lalu Kepala Subbagian Tata Usaha Ibu Katarina Werdianti, lalu Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Bapak Yudi Haidar, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Bapak Nandagia Darwadi, lalu Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Bapak Giarno, lalu Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan ada Bapak Arifin, lalu yang terakhir Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Bapak Bambang Saputro. Selanjutnya ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024 atau setara dengan 20 SKS perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sistem pelaksanaan kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai dari pukul 8 sampai dengan 16 WIB, serta mengikuti kegiatan apel pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Kamis. Pihak instansi menyediakan name tag atau kartu identitas sebagai mahasiswa praktik kerja lapangan yang harus digunakan oleh pemagang. Dalam segi berpakaian, pihak instansi tidak memberikan aturan khusus. Pemagang bebas mengenakan pakaian yang sopan dan rapi saat menjalankan kegiatan magang. Selanjutnya, adapun pekerjaan yang saya lakukan selama aktivitas magang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengentry pengembalian buku tanah. Pada aktivitas ini, saya mendata buku tanah yang dikembalikan ke bagian arsip setelah dipinjam dan dimasukkan ke dalam sheet di Microsoft Excel. Saya mendata nomor buku tanah, kecamatan buku tanah, dan jenis buku tanah. Yang kedua, merekap album buku tanah kabupaten. Pada aktivitas ini, penulis mengentri buku tanah yang belum terdata pada album buku tanah yang baru dipindahkan dari wilayah kabupaten. Yang ketiga, merekap Eigendum Verpondim. Pada aktivitas ini, penulis mengentri berkas sertifikat kepemilikan atas tanah yang dibuat oleh pemerintah di era kolonial. Selanjutnya, melakukan peminjaman dan pengembalian buku tanah untuk kegiatan pemasangan stiker hak tanggungan elektronik dan roya elektronik. Pada aktivitas ini, saya merekap data berkas buku tanah yang akan dipinjam ke bagian arsip untuk melakukan pemasangan stiker hak tanggungan elektronik dan roya elektronik. Setelah kegiatan pemasangan stiker selesai, saya merekap dan melakukan pengecekan kembali berkas buku tanah untuk dikembalikan ke bagian arsip. Selanjutnya yang terakhir, mencatat berita acara. Pada aktivitas ini, saya mencatat berita acara untuk berkas perbaikan buku tanah pada buku berita acara. Baik, yang pertama, landasan teori. Pengertian optimalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal, yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Nur Rahman 2017 yang dikutip dari Ramayanti dan Haryoko 2023, optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengertian pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan diartikan sebagai perihal atau cara melayani usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh uang, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut Mahmudi 2010 yang dikutip dari Ramayanti dan Haryoko 2023, pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik serta upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikutip dari buku berjudul Manajemen Pelayanan Publik
Oleh Henryadi 2023, pelayanan menurut Basuki adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan pihak lain, baik yang diminta maupun yang tidak diminta dengan cara yang sebaik-baiknya. Dikutip dari Mundir dan Uyun 2023, ada beberapa macam pelayanan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi yang dilakukan terhadap orang lain. Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bentuk penjabaran dari bentuk pelayanan antara lain yang pertama, layanan lisan, yang kedua layanan melalui tulisan, dan yang ketiga layanan melalui perbuatan. Selanjutnya yang ketiga ada pengertian digital. Dikutip dari Tavares dan Cipta Budi 2020, kata digital berasal dari kata digitus, yang dalam bahasa Yunani berarti jari jemari, yang mana apabila dihitung jari jemari orang dewasa maka berjumlah 10. Nilai 10 itu terdiri dari dua radix atau digit, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, dalam kurung bilangan binar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, digital berarti berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu atau sesuatu yang berhubungan dengan penomoran. Sistem digital sendiri merupakan sistem bersifat elektronik yang dianut pada proses komputerisasi. Selanjutnya, pengertian hak tanggungan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Penjelasan selanjutnya yaitu hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti bahwa jika debitor cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi prevensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. Yang kelima, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam hak pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian hak tanggungan elektronik. Dikutip dari Pranoto 2023, sistem layanan hak tanggungan yang dilakukan secara digital atau elektronik ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, yang dimulai berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 21 Juni 2019. Namun tidak lama kemudian karena Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2019 dianggap masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka pada bulan April 2020 kembali diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik yang dimulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 8 April 2020. Dengan diterbitkannya dan diberlakukannya Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2020 tersebut, yang berarti seluruh pelayanan hak tanggungan dilakukan secara sistem elektronik dan pelayanan hak tanggungan non elektronik telah ditutup. Berdasarkan pasal 1 Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2020, pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut pelayanan HTL adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pada pasal 6 disebutkan ada beberapa jenis pelayanan HTL yang dapat diajukan meliputi yang pertama pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor, penghapusan hak tanggungan, dan perbaikan data.
Terdapat 3 komponen penyelenggara HTL, terdiri dari Kementerian selaku penyelenggara, kantor pelaksana selaku pelaksana, dan kreditor, PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementerian selaku pengguna. Selanjutnya masuk ke bagian analisis. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020, maka pendaftaran hak tanggungan dilakukan secara sistem elektronik. Dalam mekanisme sistem hak elektronik ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pemohon sebagai debitur, pejabat membuat akta tanah atau PPAT, jasa keuangan sebagai kreditur, serta kantor pertanahan sebagai pelaksana. Adapun alur mekanisme pendaftaran hak tanggungan elektronik sebagai berikut. Yang pertama, PPAT harus terlebih dahulu mempunyai akun yang terdaftar pada Mitra ATR Go ID. Yang kedua, PPAT melakukan pengecekan sertifikat sebelum melakukan pembuatan akta HT. Yang ketiga, PPAT membuat nomor dan kode APHT elektronik serta mengunggah kelengkapan lainnya melalui Mitra ATR BPN Go ID. Lalu akan muncul surat pengantar akta dan diberikan ke bank atau kreditur untuk didaftarkan. Yang keempat, bank atau kreditur melakukan pembuatan berkas HT online dan mengunggah kelengkapan berkas lainnya ke HTL ATR BPN Go ID. Selanjutnya, pemohon akan menerima email persetujuan. Jika sudah disetujui, maka akan berlanjut kepada proses pembayaran. Sistem akan mengirimkan email SPS PNBP pendaftaran HT kepada bank atau kreditur dan segera melakukan pembayaran. Yang keenam, selanjutnya masuk ke proses pemeriksaan berkas pemohon oleh petugas kantor pertanahan. Sistem akan secara otomatis menerbitkan hasil layanan hak tanggungan elektronik di hari ke-7 dari tanggal pembayaran. Selanjutnya terdapat beberapa perbedaan hak tanggungan manual dan elektronik. Yang pertama, saat proses pra-pendaftaran pengecekan sertifikat yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dengan bentuk berkas dan output fisik, setelah menjadi elektronik, bentuk berkas menjadi digital dan output elektronik yang dihasilkan dilengkapi tanda tangan elektronik. Yang kedua, pada proses pembuatan APHT masih manual berbasis kertas fisik, namun datanya diinput dan diunggah ke dalam sistem. Yang ketiga, pendaftaran HT yang sebelumnya mengharuskan kehadiran ke kantor pendaftaran yang berkas fisik, kini dapat dilakukan tanpa tatap muka dengan mengunggah berkas ke sistem. Yang keempat, pemeriksaan berkas yang dahulu dilakukan secara fisik sekarang dapat dilakukan secara digital melalui penggunaan layanan. Yang kelima, untuk penerbitan sertifikat HT yang sebelumnya berbentuk fisik dengan email atau dan tanda tangan basah serta stempel, kini berupa sertifikat HT elektronik dengan tanda tangan elektronik dan QR kode untuk verifikasi. Yang terakhir, pengarsipan yang sebelumnya dilakukan secara manual dalam ruang arsip dan lemari kini tersimpan otomatis dalam database pertanahan yang dikelola oleh Kementerian ATR BPN. Selanjutnya masuk ke dalam masalah. Dalam sistem elektronik hak tanggungan ini masih ditemukan kendala teknis yang dapat menghambat kelancaran proses pelayanan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah terjadinya error sistem yang menyebabkan data pada sertifikat tanah yang akan dibebani hak tanggungan tidak muncul dalam tampilan sistem. Selain itu, kendala lain yang kerap terjadi adalah tidak munculnya output stiker catatan nomor hak tanggungan yang seharusnya sudah tertera secara otomatis dalam sistem. Baik, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Setelah melaksanakan aktivitas magang di kantor pertanahan Kota Bandung dan melakukan analisis, saya menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem hak tanggungan secara elektronik memberikan keuntungan baik dari segi waktu dan biaya, serta proses pengerjaannya pun lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem hak tanggungan secara manual, meskipun masih terdapat kendala error pada sistem. Sehingga dengan adanya sistem ini, pelayanan yang diberikan kantor pertanahan Kota Bandung dapat menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, secara umum pelayanan hak tanggungan elektronik pada kantor pertanahan Kota Bandung telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Walaupun demikian, saya ingin memberikan sedikit saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Yang pertama, saran bagi instansi. Untuk kelancaran dalam berjalannya proses sistem hak tanggungan elektronik atau layanan elektronik lainnya yang ada di kantor pertanahan, alangkah baiknya Kementerian ATR atau BPN dapat lebih meningkatkan performa aplikasi sistem yang digunakan agar dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat proses pelayanan. Selanjutnya, saran bagi perguruan tinggi. Diharapkan Universitas Vinaya Mukti mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam jangka waktu yang lama dengan kantor pertanahan Kota Bandung. Baik, selanjutnya bab terakhir yaitu bab 5 yang berisikan refleksi diri.
Pada refleksi diri ini, saya melakukan aktivitas magang dengan waktu kurang lebih 3 bulan atau 66 hari di kantor pertanahan Kota Bandung. Selama berkegiatan magang di kantor ini, saya dapat belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kantor, serta melatih disiplin dimulai dengan memperkenalkan diri, mendengarkan arahan-arahan yang diberikan, mengikuti rutinitas wajib seperti apel pagi dengan baik. Sehingga saya dapat berbaur dan berkomunikasi dengan pegawai-pegawai di kantor ini. Selain itu, dalam melakukan pekerjaan, melatih saya untuk menjadi fokus dan teliti terlebih dalam menyelesaikan jenis pekerjaan seperti mendata berkas, yang dimana jika terdapat kesalahan dalam penginputannya, akan menjadi masalah yaitu adanya ketidaksesuaian informasi dan data. Kegiatan magang ini juga melatih manajemen waktu dalam melakukan pekerjaan. Saya belajar untuk membuat estimasi waktu kapan suatu pekerjaan harus selesai dengan optimal dan tepat, sehingga tidak terjadi tunggakan atau penumpukan pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya belajar rasa bertanggung jawab dalam mengelola, menyusun, dan menjaga berkas yang jumlahnya banyak sehingga tidak berserakan dan menghindari terjadinya kehilangan berkas. Selain itu, saya dapat menambah relasi pertemanan baru dengan pemagang yang berasal dari berbagai universitas dan sekolah lain. Pada kesempatan magang ini, saya berusaha memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam menjalankan aktivitas magang ini tidaklah mudah, tetapi saya bersyukur dapat menjalani dan melewati ini dengan baik, tentu tidak terlepas dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak pihak. Di awal melakukan pekerjaan, saya melakukan kesalahan karena saya belum terbiasa dengan pekerjaan tersebut, yang dimana menjadi pembelajaran bagi saya dan memperbaiki kesalahan tersebut sampai akhirnya saya mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Banyak hal positif dan pembelajaran yang penulis kalian dapatkan. Ilmu, pengalaman, dan lingkungan baru menambah pengetahuan serta kemampuan dan menjadi hal berharga bagi saya untuk pembekalan ketika nanti berada di dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, yang terakhir di sini terdapat daftar pustaka atau referensi saya dalam pembuatan laporan magang. Selanjutnya di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan magang. Di sini terdapat beberapa tumpukan dari buku tanah atau sertifikat tanah, lalu ada name tag atau ID card yang saya pakai selama menjalankan aktivitas magang. Lalu di sini ada beberapa foto bersama supervisor lapangan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait laporan hasil kerja magang yang saya sudah lakukan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan, baik dalam perkataan atau dalam sikap penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.